Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua, hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari sejarah Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari musuh Islam yang paling ditakuti menjadi sosok yang disegani, pemimpin yang adil, dan khalifah yang bijak. Kisah ini penuh pelajaran iman, keberanian, dan transformasi hati. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy, Bani Adi. Ia lahir sekitar 13 tahun sebelum kenabian Rasulullah. Ia tumbuh sebagai pemuda kuat, pemberani, cerdas, dan dihormati. Umar dikenal sebagai diplomat ulung dan ahli dalam ilmu silsilah, serta pidato. Dalam masyarakat Arab kala itu, Umar memiliki status tinggi. Namun, ketika Islam mulai tersebar, Umar menjadi salah satu penentangnya yang paling keras. Ia menganggap ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman terhadap tradisi nenek moyang dan struktur sosial Quraisy. Kemarahannya memuncak. Umar berniat membunuh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, seseorang menghentikannya dan menyarankan untuk memeriksa keluarganya terlebih dahulu. "Adikmu Fatimah telah memeluk Islam," katanya. Umar pun menuju rumah Fatimah. Di sana ia mendengar bacaan surah Thaha. Ia masuk dan memukul iparnya Said bin Zaid. Ketika hendak memukul Fatimah, ia terdiam melihat keberanian dan keteguhan hati adiknya. Ia meminta lembaran mushaf dan membacanya. "Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Quran Surat Thaha ayat 14. Setelah masuk Islam, Umar menjadi tameng umat. Ia tidak takut menghadapi ancaman Quraisy. Dalam peperangan seperti Badar, Uhud, Khandak, dan lainnya, Umar selalu berada di barisan terdepan. Ia juga menjadi penasihat utama Nabi Muhammad SAW. Dikenal karena ketegasan, ketajaman pikirannya, dan keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran. Beberapa kali pendapat Umar diakui oleh wahyu, seperti tentang hijab dan tawanan perang Badar. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua. Masa kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun dan dikenal sebagai periode perluasan wilayah Islam yang luar biasa, yaitu Kekaisaran Persia dan Bizantium berhasil ditundukkan. Kota-kota besar seperti Yerusalem, Damaskus, dan Mesir masuk ke dalam wilayah Islam. Sistem administrasi pemerintahan dibentuk, termasuk dewan, catatan administrasi, pengadilan, dan pos keamanan. Kalender Hijriyah ditetapkan sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Umar sangat sederhana. Ia menolak kemewahan. Rumahnya biasa saja. Pakaiannya tambalan dan sering tidur di atas pasir. Ia berjalan malam untuk memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Ia juga menolak digaji tinggi dan sering menyedekahkan hartanya. Umar dikenal sebagai simbol keadilan. Ia tidak memihak meski terhadap keluarganya sendiri. Suatu ketika, anak gubernur Mesir memukul anak rakyat jelata. Umar menghukumnya dan memerintahkan anak rakyat itu membalas pukulan. Ia berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Pada tahun 23 Hijriah, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, budak Majusi,
saat memimpin sholat subuh. Umar terluka parah dan wafat beberapa hari kemudian. Sebelum wafat, ia menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih khalifah selanjutnya. Umar dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Madinah. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang semula paling menentang Islam. Keberaniannya, keadilan, dan keteguhan imannya menjadikannya teladan sepanjang masa. Dari seorang penentang, ia menjadi pelindung umat. Dari niat membunuh Nabi, ia menjadi sahabat terdekat Rasulullah SAW. Sahabat Muslim, mari kita meneladani keberanian Umar dalam membela kebenaran, keikhlasannya dalam beribadah, dan ketegasannya dalam keadilan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.